Ada suara was-was gitu loh. Sumpah demi Allah, teman-teman, suara apa ya? Ya Allah, balik lagi ya. Udah lama tinggal di sini? Ya sekitaran seminggu juga udah ada ya semacam gangguan suara-suara lah. Cuman wujudnya itu nggak kelihatan. Ya seperti suara orang yang berjalan gitu. Berjalan di sini, Ya, ngelilingin ini ngelilingin rumah ini. Ya, jam setengah 12 itu di sini sampai jam 3 pagi, Pak. Jadi kayak ada itu apa rombongan yang mau nikahan, Pak. Di mana, Itu. Pak? Iya di sini tuh di bawah Ini itu. di bawah Pak. itu. Ya, saya lihatnya dari pakaiannya, Pak. Oh iya. Jadi pakaian zaman dulu gitu, pakai kebaya. Pakai kebaya. Nah, pakai kebaya ya carang-carang. Nah, pas Oh jadi di bawah yang berisik teh? iya, yang berisnya di bawah gitu, Pak. Ini biasa gitu yang kayak orang main-main gitu. Ya Allah. Cuman saya nggak dihiraukan, biarin aja gitu. Dia saya gitu. Iya. Nah, pas saya tidur, Pak, pas setengah 2 itu dari atas kayak orang yang jatuh itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Gali Sulaiman. Oke teman-teman, di hari yang ceria ini Kang Gali akan mengajak kalian untuk bersilaturahmi kepada salah satu saudara kita yang berada di area hutan ya teman-teman. Dan teman-teman, hari ini Kang Gali sedang berada di daerah Sumedang dengan kondisi alamnya yang seperti ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Di sini yang katanya menurut informasi orang-orang yang tinggalnya di area sini, ini adalah hutan yang bisa dibilang adalah gerbangnya kerajaan zaman dahulu teman-teman. Entah informasi itu apakah benar atau hanya mitos di kalangan masyarakat ya teman-teman, wallahu alam. Dan kali ini niatan saya adalah berniat baik untuk bertemu salah satu saudara kita yang tinggalnya di area hutan, dan Kang Gali mendapatkan informasi dari salah satu warga yang berada di perkampungan yang jauh dari sini teman-teman. Ini sekitar 2 kiloan ya, karena jalan ini adalah jalan desa tapi jarang dilalui oleh orang-orang yang beraktivitas atau bekerja. Ini hanya jalan untuk ke perkebunan atau ke pesawahan, menurut informasinya seperti itu teman-teman. Dan masya Allah teman-teman, di sini Kang Gali mendapatkan informasi bahwa ada rumah atau villa mewah yang berada di sini teman-teman. Ini sudah lama orang tersebut itu tinggal di villa ini, karena memang menurut informasinya ya, orang ini tuh bukan dari daerah sini teman-teman. Beliau itu berkebun, bekerja di sini. Oke, menurut informasinya seperti itu. Dan kali ini ya Allah, di sini sangat gatal sekali ya, banyak nyamuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini jalannya itu memang seperti ini ya. Ini masuk mobil juga. Dan nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di depan ada sebuah bangunan ya. Sebuah bangunan ya. Itu bangunan apa ya? Mungkin ada jalan ke sebelah mana. Kita cari informasi nih teman-teman. Wah, ini kalau malam-malam lewat ke sini mungkin agak menyeramkan ya. Karena ini saya agak merinding nih teman-teman. Ya Allah, banyak suara tekukur ya. Assalamualaikum.
Nah, teman-teman, ada suara loh. Sumpah demi Allah. Di sebelah sana nih arahnya. Assalamualaikum. Punten. Gak ada orang sama sekali. Nah, tuh. Suara tekukur ya. Sepi banget ya, nggak ada orang. Nah, ini ada jalan di sini. Mungkin sini ya. Kita cari nih teman-teman. Siapa tahu ada orang. Karena ada bangunan nih. Di hutan ini loh. Ini sepertinya ada orang yang berkebun di sini tuh. Ada pohon ini tanaman cengek ya. Wah, ini apa ya? Ada suara nih. Nih teman-teman. Ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak plastik-plastik ya. Coba lihat tuh. Hah, ada orang. Punten. Assalamualaikum. Sumpah, ada suara. Punten. Kayak ada suara ya. Arahnya dari sebelah sini. Assalamualaikum. Suara apa ya? Punten. Coba lihat teman-teman. Ada orang nggak? Punten. Ada suara was-was gitu loh. Sumpah demi Allah. Teman-teman, suara apa ya? Nah. Mungkin sebelah sana ya. Tuh. Kayaknya sebelah. Nggak ada orang sama sekali ya. Assalamualaikum. Punten. Ada orang nggak? Allah, malah gatal-gatal lagi. Assalamualaikum. Oh, ada bapak di sini. Perkenalkan bapak, saya teh sama Kang Gali. Iya. Ini teh saya teh mendapatkan informasi tadi teh dari salah satu kampung gitu bahwa ada salah satu villa yang berada di dalam hutan ini. Iya, Ada yang betul, tinggal. Pak. Iya. Ini bapak tinggal di sini. Iya, tanggal sini, Pak. Udah lama tinggal di sini? Ya, sekitaran 2 tahunan lah, Pak. 2 tahun. Iya. Wow, ini mah Pak jalur hutan banget ya. Itu ke sana hutan apa itu namanya Pak? Itu namanya kalau daerah sini bilangnya daerah Cibalubudan, Ih. nama hutannya itu. Wow, didengar namanya juga agak ini, cuman ini teh agak gatel-gatel lagi tadi tuh. Ya Iya, Allah, maklum Pak, di sini banyak Mm-mm. nyamuk gitu. banyak nyamuk ya. Iya. Aduh. Kalau di hutan mah. Dan ini teh Bapak kan saya teh pengen bersilaturahmi ke sini, ada sedikit rezeki nih buat Bapak. Oh, iya. Perkenalkan, ini nama saya teh Kang Gali dari Bandung. Iya. Saya teh sangat penasaran sekali pengen bersilaturahmi ke saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumedang ini, teman-teman. Iya. Jadi seperti ini Bapak. Iya. Aduh, maaf nih. Ini tampil Pak, terima kasih jazakallah, mudah-mudahan ya rezekinya tambah-tambah. Amin, Terus Bapak. usahanya bikin lancar. Amin. Sing disehatkeun lah.
Amin. nama gitu Pak. Ini ngomong-ngomong Bapak di sini tinggal sama istri Enggak sendirian Pak. sendirian? Iya sendirian. Wah. Itu tadi saya Pak sebelah sana Pak. Saya kira ada orang sebelah sana, ternyata nggak ada orang tapi ada suara gitu. Ya Allah. Ya, itu di sini banyak ini sih ya binatang masih ada lah binatang-binatang yang dilindungi gitu. Oh, masih banyak binatang yang dilindungi juga di sini. Iya. Ya semacam elang, semacam ini banyak lah di sini mah gitu. Oh. Ini teh emang rumah Bapak di sini. Oh, ini bukan Pak. Ini yang punyanya itu ya saudara teman saya. Oh, jadi Bapak ini di sini disuruh Ya cuma numpang aja numpang. Pak. Iya. Kebetulan saya di sini numpang ikut temen gitu. Ya sambil terawat. Tidur di sebelah mana Pak? Ya tidur di atas Pak. Di atas. Iya. Boleh saya ikut melihat Bapak? Boleh. Ya Allah, ini banyak nyamuk. Ini saya gatal-gatal. Ininya. Oh, Ya ini kan baru ini Pak. punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kalau masak di sini. Ya masak di sini. Ini dapurnya Pak. Ini dapurnya. Gitu. Ini tuh masih bawah Pak. Oh, ini kamar mandi di sini. Ya. Cacakan lama kemarin jadi ini. Oh, airnya besar juga ya Pak? Ya itu langsung dari sumber air Pak. Oh, dari sumber air. Oh, oke saya buka dulu sepatunya nih. Saya pengen ikut lihat ke atas gitu ya. Penasaran sekali teman-teman. Ini bapaknya betul tinggal di sini gitu ya. Karena memang orang-orang yang tinggal di sini tuh, wow, kata saya itu cukup berani ya, cukup luar biasa gitu teman-teman. Dan kita ini nih izin. Assalamualaikum. Oh, kalau tidur di atas di sini. Dari sini Pak, tuh masih terawat Pak. Masih banyak ini. Oh. Pak, bekas kelelawar tuh Pak. Soalnya belum pakai ini dinding tuh. Ini terbuka kayak Ya, gini Pak. masih terbuka. Jadi dulu ya belum beres ini Pak. Ini kalau misalkan angin gede, kehujanan, hujan gede, Bapak hujan dong. Ya hujan dong, kadang-kadang kena itu angin gitu. Pasti nyembur lah ke sini. Gitu. Cuman kasur doang ini Ya, di sini. kasur doang gitu. Ya resiko Pak. Gitu. Ya Allah. Dan namanya juga ya bangunan belum beres gitu Pak. Mm-mm. Jadi udah berapa lama tadi teh? Udah 2 tahunan Pak. 2 tahun Iya. tinggal di sini. Cuman kemarin ini saya di kampung dulu. Mm-mm. Ini di ya kuli dulu Pak lah. Kuli dulu. Iya, kerja Sebelumnya sebelum di sini di sebelah mana Bapak tinggal? dulu. Sebelum di villa sini ini. mah di kampung Pak. Oh, Itu saya tuh sebetulnya ya di kampung. heeh. Cuman nyobain hijrah ke sini Pak, ke daerah Sumedang. Heeh. Ya mau ituin alih profesi tadinya Pak gitu. Oh. Mau ini sama pertanian Pak. Jadi Bapak itu Ya, mau diturunin. memilih tinggal di sini itu karena mau bertani Iya, sebelumnya tuh. bertani. Tapi sekarang bertani apa di sini Bapak? Ya sekarang sih belum, ini paling apa aja lah buat ini apa buat makan aja dulu Pak gitu. Oh, Paling gitu. ya semacam ini nanam ubi gitu. Oh, nanam ubi kayak gitu. Boleh lah Bapak duduk dulu kita ngobrol-ngobrol di sini, boleh Pak? Iya boleh. Duh, kita duduk di sini nih teman-teman, di teras di atap rumah Bapak siapa punten namanya? Kalau namanya sih Iwan, kau panggilan, cuman di sini panggilannya Adul Pak. Oh, Pak Iya, Adul. Pak Adul, iya. Ya Allah, ini Pak Adul. Ini saya sambil ini Pak nggak fokus cuma soalnya ini gatel-gatel tadi dari Iya. di Ya, malu, jalan Pak. sebelah sana itu Iya. jalannya emang jalan ya jarang dilalui orang ya Pak. Ya kalau kesini sih masih ini Pak, jarang-jarang kalau orang yang punya kebunnya juga gitu. Oh, yang punya kebunnya juga jarang kesini. Ya jarang, paling ya nggak nyampe
seminggu sekali Pak, kadang-kadang sebulan sekali. Tapi kebanyakannya pada di luar kota. Oh, yang punyanya orang luar Iya. kota. Di sini kebanyakan. Ini mah Cuman di sini tuh kebanyakannya PNS semua Pak, kebanyakan di sini. oh, heeh. Jadi pada di kota. Iya, betul. Makanya ini juga sepertinya jarang terawat juga ya ini Iya. mungkin. Ya Allah. Kalau itu tadi bangunan ini yang depan ini bekas apa, Pak? Itu dulu bekas jamur Pak. Oh, Ya, itu dulu yang ininya itu orang Bekasi Pak. pantes saya lihat banyak Iya. plastik-plastik itu. Program ya dia itu membuat program pembuatan jamur sama gedang gandul Pak. Oh, gedang ini. Ya, pepaya. Pepaya. Wow, nih teman-teman penasaran sekali dengan cerita bapaknya gitu ya yang tinggalnya di sini. Ini luar biasa sekali. Beliau ini tinggal di sini yang kata orang itu punten-punten Bapak nih. Ya. Saya mendengarkan bahwa informasinya itu di hutan ini tuh memang agak angker lah gitu, cukup angker. Seperti apa Bapak ini? Bapak pertama kali tinggal di sini. Bolehlah Bapak ceritakan pengalaman-pengalaman Bapak gitu. Oh. Ya kalau ini Pak ya namanya di hutan. Pastilah soalnya itu adalah tempatnya makhluk-makhluk halus gitu. Kalau di hutan itu ya kalau awal-awal dulu ke sini ya begitulah, mungkin itu untuk pengenalan kali ya. Pengenalan. Iya, untuk pengenalan kita masuk karena kita orang luar gitu. Banyak kita pas main di sini awal baru seminggu juga udah ada ya semacam gangguan suara-suara lah. Cuman wujudnya itu nggak kelihatan. Ya seperti suara orang yang berjalan gitu. Berjalan di sini. Ya, ngelilingin ini Ngelilingin rumah ini. Iya, ngelilingin rumah ini. Kadang-kadang suka itu apa? Nginin Ngetuk. dinding ya ngetuk gitu Pak. Cuman saya bilang ya masuklah sini, kopi mah ada gitu. Saya bilang gituin. Tapi pas dilihat nggak ada. Jam berapa itu teh Pak? Itu sekitar 10:30 Pak. Malam. Ya malam. Kalau malam kan saya dari habis isya sampai jam 9 malam di luar Pak. Oh di luar. Ya di kursi itu sambil nyantai gitu. Cuman pas gangguan itu kadang-kadang kalau udah di dalam Pak ininya datangnya itu gitu. Oh kalau lagi Bapak Udah di luar masuk, enggak. nggak ada. Tapi kalau udah masuk ke dalam ya itu suka ada gitu kadang-kadang. Tapi cuma suara-suara aja, suara orang yang jalan, kadang-kadang ngetuk-ngetuk dinding gitu Pak. Ini kalau kata orang-orang sini tuh yang paling angker di sini tuh sejarahnya seperti apa Pak katanya gitu kalau yang Bapak mungkin mendengarkan gitu dari masyarakat sini. Ya kalau saya dulu soalnya belum tahu sih Pak ya pas belum. datang ke sini itu. Cuman pas tahu-taunya itu pas udah kejadian gitu. Semacam dulu lah adanya apa yang namanya ular. Jadi ular itu ada panjangnya itu 70 cm. Itu aja sebesar termos Pak. Tahu kan termos? Oh iya tahu. Nah, sebesar termos. Nah, itu setengah 2 malam Pak. Pas saya lagi tidur. Tapi sebelumnya itu emang biasa ada yang jalan-jalan dulu Pak. Iya. Waktu jam 11 setengah 12 itu Ngelilingin ini lagi, rumah. ya pas hujan lagi gerimis. Cuman saya kan itu mah udah biasa, jadi nggak dihiraukan. Iya. Itu mah udah biasa, biar orang yang di sini kali gitu. Iya. Nah udah gitu terus sama itu Pak, sama tank semprotan teng gitu. Pas dilihat nggak ada. Udah 3 kali itu Pak ngetuk itu. Ya udah kan saya mau tidur tadinya gangguin, saya masukin aja tank semprotannya itu Pak. Udah masukin, lalu saya ambil tuh rancatan yang buat minggu Pak. Iya. Nah, ambil ke dalam, bawa ke sini Pak ke atas. Nah, pas gitu ini Pak
ya udah saya tidur. Heeh. Jadi yang berisik di bawah mah nggak dilakukan lagi Pak. Nah pas Oh jadi di bawah yang berisik teh. iya yang berisik mah di bawah gitu Pak, ini biasa gitu yang kayak orang main-main gitu. Heeh, ya Allah. Cuman saya nggak dihirau, biarin aja gitu, dia saya gitu. Iya. Nah pas saya tidur Pak, pas setengah 2 itu dari atas kayak orang yang jatuh itu, bro, gitu. Kan saya bangun, Bapak tidur di sini iya pas tidur di sini itu, tuh ada dari yang atas jatuh. sana. Bro, apaan tuh, saya bangun kaget, kayak orang yang jatuh itu Pak, bukan orang yang kayak benda jatuh itu. Iya. Bro, orang ini juga sampai ini Pak, goyang gitu. Iya. Gila ini juga. Nah udah lama kelamaan tahunya ada suara kayak itu Pak, kan ini gentengnya bukan genteng itu Pak, genteng Oh, semacam yang- ya Yang ini kayak pasir gitu ya di atasnya. kan, jadi kalau orang yang kalau benda jalan itu Kedengaran. sesek deh. Bilang wah ini mah kayak ular jalannya gitu. Pas saya lihat iya Pak, nolor di sini Pak. Ular di sini. Iya di situ. Nah masuk ke balok sini Pak. Oh ke bawah sini. Nah, pas itu kok ularnya pendek saya bilang ini. Terus warnanya hitam Pak. Iya. Biasanya kalau ular hitam itu jarang aktivitas malam Pak. Saya bilang ya yang saya tahu. Yang bapak tahu. Terus ini gede saya bilang. Terus pendek lagi ya apa? Terus nggak kelihatan itunya Pak, kepala sama ekornya itu Nggak kelihatan. nggak jadi bulat. Oh, bulat, kayak iya. termos. Ini apaan? Udah gitu langsung melengking Pak gitu. Kayak ulat jengkal itu Pak, Oh iya. melengking. Ini ular apa ulat saya bilang gitu. Nah udah gitu saya ngambil itu aja Pak, rancatan Pak. Udah gitu pas ini lagi pas melengking lagi Pak di situ. Heeh. Kan saya siap-siap Pak, wah ini takut ini apa nyamber saya. Ya udah saya hantam aja duluan Pak. Bro, langsung ke sana Pak, ke genteng. Di Sebelah sana. itu ya. Wah ini mau ulat saya bilang. Udah gitu ke genteng, langsung saya lari ke sini. Loncat lagi ke bawah Pak. Saya loncat aja dari tangga. Pas dilihat udah pada udah ada Pak, di itunya di bawah itu, ke bawah ke kolong gitu. Kolong Dicariin. rumah, dicariin senterin nggak ada. Terus ke ini nggak ada, di pohon senterin nggak ada. Sampai pagi Pak saya nggak bisa tidur. Bisa tidur itu. Iya soalnya takut datang lagi gitu. Iya. Takut ngebongohin Heeh. sampai gitu. Nah udah gitu besoknya Pak, saya nanyain sama orang sini gitu. Ya kata orang sini itu ya emang di sini ada yang penguasa hutan yang namanya itu si buntung Pak gitu. Di hutan sini teh. Ya ular buntung, cuman katanya saya Iya. juga yaitu di air, sumber air itu Pak. Oh di sana ada Mata sumber air. Iya, di situ katanya. Itu yang dekat pohon mana Pak mata airnya? Oh ke dalam Pak, itu ada hutan di situ Pak. Oh ke dalam Ya, hutan. Ya agak lumayan lah gitu, ada agaknya belantara gitulah gitu. Nah di situ Pak ininya penghuninya katanya gitu. Yang namanya si buntung itu gitu. Oh, makanya kalau misalkan ular binatang biasa Ya mungkin ada ya Pak ya. Iya, ada, Pas Pak. Iya. istilahnya ngelewatnya atau bukti kalau di sana tuh ya mungkin ada bukti lah kalau memang makhluk nyata gitu. Ini mah mungkin betul, makhluk Pak. Iya. tak Ini nyata kalau- ya. Kalau binatang semacam ular biasa, ular ada hodamnya Pak, Iya. main gitu. Kalau ular biasa itu biasa Pak. Cuman kalau ular yang ada hodamnya itu agak lambat gitu. Iya. Lamun cek bahasa Sunda mah linek gitu Pak. Bener. Cuman saya kalau sering lihat itu dari matanya Pak.
Jadi lain pak kalau matanya tuh. Oh. Cuma agak apa merah-merah gitu pak. Oh itu teh matanya teh. Iya kalau itu ada kodamnya itu. Hanya kalau ya saya juga kan kata orang tua, jadi kalau mau lihat binatang yang ada kodamnya apa enggaknya itu lihat dari matanya aja katanya gitu. Terus aktivitasnya itu nggak biasa kayak ular biasa. Iya betul. Ya itu jadi lindek pak, kayak orang mau nyamperin aja, kayak binatang mau nyamperin aja gitu itunya gitu. Jadi pengennya dideketin gitu pak kalau makhluk yang gituan mah katanya. Jadi di sini tuh istilahnya Bapak selama 2 tahun pengalamannya, satu mungkin banyak suara-suara ya. Terus kedua ngalamin istilahnya dilihatkan ular itu ya. Dilihatkan itu baru yang nama wujud itu apa ular itu pak. Baru lihat. Cuman kalau suara-suara pak waktu tahu bulan apa tuh jam setengah 12 itu di sini sampai jam 3 pagi pak. Jadi kayak ada itu apa rombongan yang mau nikahan pak. Di mana pak? Iya di sini tuh di bawah Ini itu, di bawah Pak. itu. Ya, di bawah itu kayak semacam rombongan. Iya rombongan yang mau itu. Tapi suaranya itu kayak apa musik bahasa itu musik Jawa itu pak. Oh Ini, gamelan kayak gamelan gitu. Nah gitu dikirain saya itu apa ada acara nikahan gitu di daerah itu tuh apa hutan Jepara itu ya kan saya taunya itu kampung pak yang sebelah situ. Taunya hutan ya waktu pertama di sini pas baru sebulan pak baru sebulan tinggal di sini ya. Itu pas ya kelihatannya kayak berisik lah kayak banyak entok ayam terus kambing gitu pak kayak lagi dibawain gitu. Tapi kedengarannya tuh pak musiknya enak tuh jadi tenang gitu. Saya nih duduk di sini pak. Oh bapak duduk situ ya, duduk sini sambil mendengarkan aja. Taunya udah jam 3 pak. Nah saya baru sadar kenapa biasanya kalau orang yang liburan hajatan itu jam 1 juga udahan pak. Udah beres ya betul. Iya, itu maksimal ininya tapi ini mah udah jam 3 tapi masih pak. Saya bilang ini ada apa. Nah, banyak orang lewat gitu. Iya semacam ini tapi nggak kelihatan pak, cuman suaranya aja. Oh cuman suaranya ya, aja. Cuman suaranya aja. Terus saya bilang kan ini mah sawah. Agak merinding. Saya bilang asli. Itu saya baru sadar udah lamanya pak. Udah jam 3 baru sadar saya. Aduh, suara apa? Kan ini sawah saya bilang gitu. Nah udah gitu saya besoknya tanya sama warga sini. Ternyata iya kata orang tua dulu di sini katanya orang sini. Memang suka ada suara musik gamelan itu pak. Ya Allah. Katanya gitu. Ya saya juga jadi taunya ya masalah yang gituan pas di sini pak. Jadi awal-awalnya emang nggak tahu saya. Pantesan orang kampung sini bilang ya orang sini pada nggak mau pak gitu. Kalau selain kadang-kadang ya kalau selain siang mah gitu kadang-kadang jam 3 sore juga pada nggak ada sini mah pak. Di sini teh. Iya kalau di sini tuh gitu katanya. Cuman yang berani cuman bapak sendiri di sini. Ya awalnya kan nggak tahu yang gitu-gituan gitu iya, pak. betul. Cuman pas dialamin oh ternyata begini. Tapi saya sadar kadang-kadang ada yang bilang atau orang tua saya ya kalau di kebun itu ya resikonya begitu. Kadang suka ada ya suara-suara yang enggak inilah gitu. Nah saya kalau suara mah enggak ini gitu. Cuman tapi alhamdulillah pak, cuman kalau berupa wujud ya semacam ular tadi itu pak. Wujud mah iya kebanyakannya itu yang saya ini cuman kebanyakannya suara. Kalau wujud-wujud yang ini mah yang menyeramkan itu belum pernah sih pak. Tapi kalau pernah ada yang merupakan orang gitu, pernah nggak bapak ngalamin gitu? Ya kalau dulu orang itu tapi siang pak, sore hari lah. Sore? Iya. Jam berapa tuh pak?
Itu sekitaran setengah empatan lah. Setengah 4. Iya gitu. Itu saya lihat dulu tuh nenek-nenek Pak. Ya Nenek-nenek. cuman nggak terlalu nenek-nenek lah. Heeh. Ya agak sekitaran 65-an lah. Iya. 65-an gitu. Yang gendong dari situ Pak, itu kan ada jalan. Oh iya. Ya jalan gede yang jalan desa itu Pak. Iya. Tembusannya itu ke Yang daerah Cimara Pak. Oh, itu tadi saya Iya. jalan situ, iya. Ke daerah Cimara, pengaduan itu kalau dulu pengaduan Bagong Pak, Dugong disebutnya gitu. Heeh. Nah dari situ Pak pas di tikungan itu saya kan lagi nyari itu Pak, ranting kan. Ya. Sama Oh saya iya, juga. ada belokan sebelah sana. Nah. Nah, teman-teman, yang tadi saya lewat itu tadi saya pas di pertigaan. Nah, berarti di sebelah situ ya? Ya sebelah situ. Nah Pak ini Pak, pesangrok gitu Pak. Oh iya, Pas, berpapasan. iya berpapasan. Nah, itu saya tanya Pak, Bu, habis dari mana jam segini baru ini? Cuman dia jalan aja Pak, nggak nengok, nggak dijawab gitu. Saya sama biarin aja gitu. Tahu-tahu udah nyampe ada 5 meter baru inget Pak, loh itu siapa ya? Saya lihatnya dari pakaiannya Pak. Oh iya. Jadi pakaian zaman dulu gitu, pakai kebaya. Pakai kebaya. Nah, pakai kebaya ya carang-carang. Heeh. Loh, yang saya lihat di kampung kayaknya nggak ada tuh yang pakai. Terus Jarang zaman Jarang sekarang lah pakai gitu. kebaya Iya. ya. Emang nggak ada udah. terus saya baru lihat itu siapa, ibu siapa gitu. Saya baru lihat gitu. Nah udah gitu baru sadar, saya balik lagi Pak. Taunya sampai ke sini Pak, saya lari dicariin nggak ada. Padahal itu lagi gendong itu suluh ranting itu Pak. Yang lagi gendong sulunya tuh si emaknya. Si emaknya. Makanya saya pas di Ya Allah, hari raya dicariin. merinding loh. Loh, Asli. nggak ada, saya bilang. Heeh. Emak siapa? Ya udah saya nanyain sama warga sini Pak. Ternyata iya suka ada katanya. Oh, suka ada. Ya, Nenek-nenek itu tuh. Iya, yang kebaya merah katanya. Kebaya merah. Kebaya merah. Nah saya alhamdulillah Pak pernah gitu, ketemu gitu, yang itu. Wow, luar biasa ini Bapak. Istilahnya tinggal di sini itu bisa menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana itu ya Pak ya. Karena memang hidup kita itu memang betul-betul berdampingan dengan alam yang tak kasat mata. Apalagi istilahnya di sini bisa dibilang hutannya masih hutan lindung ya Pak ya. Jarang-jarang gitu orang lalui ke sini sengaja berwisata ke sini, jarang. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, dari sini pun ini hutannya bisa dibilang itu gelap banget ya Pak ya, meskipun pohon rimbun, meskipun pohon-pohonnya istilahnya masih pada kecil, tapi dilihat dari sini wow, tuh Terawat. ini mah benar-benar wow. Pokoknya mah Pak, saya salut banget dengan Bapak gitu yang tinggal di sini, berjuang di sini untuk hidup sehari-hari gitu ya Pak ya. Tinggal wow, keren banget pokoknya mah. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini bapaknya mungkin boleh nggak Pak, biar supaya orang-orang itu bisa menjadi motivasi gitu Pak untuk istilahnya yang tinggal di sini itu, yang mau kemanapun, ngelewat kemanapun gitu kan. Mungkin ada kata-kata dari Bapak yang istilahnya mah pemberani lah gitu tinggal di area hutan. Ya intinya gini ya Pak, kita harus yakin lah gitu, apa kata keterangan itu. Ya kita sebagai manusia intinya gitu, jangan sampai kita itu mengeluh lah Ya. gitu Pak. Tetap alhamdulillah, bersyukur ya Pak. tetap bersyukur walaupun kita kondisinya gitu kan lagi keadaan gini gitu.
tapi itu kan nggak lama Pak. Mm-mm. Gitu, sekarang ada besok ada. Iya. Gitu, sekarang besok ada besok nggak ada kan gitu Pak. Karena roda berputar ya Pak ya. Roda betul. Makanya ya dalam keterangan ya disebutkan kan Allah menciptakan dengan berpasang-pasangan gitu Pak. Iya. Ya kita harus yakin sama itulah gitu. Harus percaya kalau kita mempunyai sebuah keyakinan yang nggak bakalan Pak lah istilahnya mengeluh apa gimana, walaupun kita tinggal di mana aja Pak gitu. Kita juga alhamdulillah Pak apa aja gitu yang di sini ya. Awal datang ke sini kan saya dari nol nggak bawa apa-apa Pak. Nggak bawa bekal, nggak bawa, pokoknya nggak bawa apa-apa Pak. Sama temen itu saya cuma mau apa tinggal aja di sini dulu gitu. Jadi saya mau apa istilahnya membaca alam dulu Pak, lihat situasi kondisi. Terus dari tanahnya kalau mau ditanam ini maunya gimana gitu kan gitu. Saya belajar itu hampir setahun setengah Pak. Ya hampir 2 tahun lah sekarang mah gitu. Nah saya sekarang udah alhamdulillah Pak udah tahu kondisi alamnya begini, jadi cuacanya begini, lain-lain gitu Pak, lain sama yang di kampungan gitu. Kalau sini kan panasnya lain Pak, kayak di Jakarta aja sini mah gitu panasnya juga gitu. Terus kalau dinginnya ya gitu, dingin sekali gitu di sini Pak. Makanya saya pas kesini itu ya mempelajari sebuah alam dulu Pak. Gitu. Ya untuk udah mengetahui barulah Pak gitu saya siap action gitu. Ya intinya gitu Pak lah. Kita apalagi sebagai laki-laki gitu Pak, ya istilahnya penanggung jawab penuh lah. Iya betul. Ya jangan sampailah kita itu mengeluh gitu Pak. Apa aja itu yang penting kita ada upaya lah gitu Pak. Iya. Ya, kalau kita ada upaya pasti Pak ada hasil. Ada niatannya Pak ya. Gitu, Pak. Itu kalau menurut saya gitu Pak. Luar biasa sekali dan mohon maaf sekali lagi Bapak, saya tuh telah lancang memvideokan langsung bapaknya di sini gitu. Nggak apa-apa Pak. Justru saya terima kasih Pak sebelumnya. Ya ini kalau buat untuk motivasi gitu Pak. Ya. Ya emang saya kesininya adalah istilahnya merintis Pak, merintis dari nol lagi gitu. Jadi untuk bertani lah Pak. Ya emang basicnya saya tuh dulu bisnis Pak gitu. Oh dulu tuh Bapak tuh bisnis. Ya punya konveksi kayak gitu Pak. Wow. Cuman 2019 pas ada apa lockdown itu Pak, Iya. corona. Iya corona. Jadi barang udah nyampe ke seberang, nggak bisa balik lagi Pak. Kalau konveksi kan sistemnya nyimpan dulu Pak. Iya. Nyimpan barang, ntar pengiriman kedua baru dibayar gitu. Jadi sistemnya gitu. Nah waktu itu saya pengiriman daerah Makassar, Jambi, Pekanbaru. Itu 7 lokasi Pak. 7 Berarti daerah ya. Bapak itu dulu tuh bisa dibilang istilahnya mah orang berkecukupan lah gitu. Ya alhamdulillah Pak, jadi ngalamin hidup enak ya udah Pak gitu. Punya mobil dulu. Kalau mobil sih belum pernah, cuma motor gitu Pak gitu. Kalau mobil mah belum kepikiran gitu. Jadi pengen basarain usaha dulu Pak. Usaha dulu. Gitu. Itu dulu Bapak punya pegawai berapa Pak? Dulu itu pegawai ya sekitaran ada 23 orang Pak. Wow. Cuman itu bukan di ini Pak, bukan kalau di home industry mah cuman 3 orang gitu. Cuman kebanyakannya di luar Pak. Di disebar-sebar rumah ya. masing-masing. Ada juga yang di sistem maklun gitu. Jadi misalkan kampung A ini punya banyak karyawan, ya saya dipegang itu aja penanggung jawabnya gitu. Misalkan RT-nya gitu. Ini saya naruh barang sekian, ya itu mah kalau buat ngerjain dan isinya gimana Bapak aja gitu. Jadi sistem maklun gitu Pak. Ya. Gitu.
Oke. Nah gitu Pak. Ya Jadi- tahun 2024 saya ke sini, Heeh. saya udah mau tani aja lah. Ya. Ya kebetulan saya kemarin nanya sama orang tua, jadi kalau kamu pengen hidup apa manjang gitu, Ya. cobalah bertani. Oh. Terus saya bilang, bertani apa Pak? Ya ketahanan pangan katanya. Heeh. Oh gitu Pak ya, iya. Terus saya pelajari sini alamnya dulu. Emang saya konsep sekarang gitu Pak, jadi pengen usaha tani juga. Ya emang terus saya punya keahlian juga Pak, Heeh. penanam cabai. Dulu saya sekolah di daerah Garut Wanaraja, Oh, pelatihan tentang cabai, penanaman cabai. penanaman cabai seperti apa? Seperti apanya, alhamdulillah udah saya cobain, Heeh. pernah hasil juga Pak. Iya. Itu dulu sama temen saya, cuman saya dulu dapat dari itu, saya lari lagi ke konveksi. Uangnya itu, uang keuntungannya itu, kalau gitu. temen mah dibeliin sawah Heeh. sampai sekarang. Jadi kalau saya mah pakai modalin, jadi masih seneng dulu sama itu Pak, kerajinan. Heeh. Terus lingkungannya daerah saya kan konveksi semua. Oh, gitu. Nah lama kelamaan pas corona itu Pak, terus dari pembelanjaan Pak, yang ininya itu Heeh. pembelanjaan makin naik, penjualan tetap gitu Pak. Makanya jadi menurut ini apa hitung-hitungan gitu Pak, duh tipis saya bilang. Nggak nyangka juga nih saya istilahnya ketemu mantan pengusaha yang dulunya istilahnya mah biasa-biasa, ya istilah yang dulunya apa sih namanya kalau misalnya mengirim barang sampai luar pulau gitu ya Bapak itu, dan hari ini istilahnya detik ini sekarang Bapak memilih tinggal di sini. Mungkin ada pengalaman Bapak yang istilahnya dulu itu sampai sekarang itu, jadi apa ya kalau bisa dibilang itu pelajaran Bapak dari dulu gitu ya Bapak, pas waktu jadi pengusaha dan sekarang bertani, itu pelajarannya seperti apa mungkin untuk Bapak gitu? Untuk pelajarannya Pak, jadi adanya sebuah banyak permasalahan itu Pak. Gitu. Jadi alhamdulillah Pak, banyaknya permasalahan itu sebetulnya apa, untuk mendewasakan kita gitu Pak. Jadi kita jadi nggak terlalu panik kalau ada masalah ini itu Pak. Jadi karena adanya sebuah pengalaman itu, jadi alhamdulillah Pak. Jadi saya nggak merasa takut gini takut gitu, enggak Pak. Gitu. Karena udah ngalamin gitu Pak, pahit manisnya itu, gini gini gitu. Jadi banyaknya permasalahan yang besar itu ya intinya itu untuk mendewasakan diri kita Pak. Gitu. Yang saya alamin gitu. Jadi ya alhamdulillah ketenangan itu lain sama kesenangan Pak. Yang saya alamin dulu waktu banyak uang, duh rasanya itu pengen anu gitu. Terus kalau uang sedikit, aduh besok gimana lagi. Jadi mindset itu lain Pak gitu dulu itu. Tapi sekarang lain Pak. Sekarang mah ya dapat segini alhamdulillah Pak. Lain lagi, jadi tenang gitu Pak. Jadi yang penting kita upaya aja gitu. Tapi ada aja gitu Pak, alhamdulillah. Cuman untuk masalah maju mundurnya itu kan tergantung dari perjalanan Pak. Ya betul. Kerja kerasnya itu. Ya alhamdulillah Pak, saya juga ya emang sebetulnya mempunyai konsep gitu. Apalagi sekarang zaman ya istilahnya majulah, maju semacam digital yang gitu kan gitu. Ya orang tua bilang kan gitu, jadi kenapa saya orang tua pilih cari ketahanan pangan gitu Pak. Ya dia bilang begitu Pak, jadi intinya untuk kedepannya kan apa namanya
perekonomian itu makin sulit Pak. Ya betul. Terus harga-harga itu makin naik. Kalau kita nggak punya stok pangan, kita apalagi kita usaha gini Pak, nggak lancar gitu, ya ketinggalan gitu. Tapi kalau kita usaha misalkan lagi ini lagi nurun tapi punya stok pangan, ya alhamdulillah gitu. Ada cadangan istilahnya Pak ya. Cadangan gitu. Ya saya konsep Pak dari sekarang, makanya ya tetap kalau jiwa basic bisnis mah ada Pak gitu. Makanya saya sekarang ngambil konsep tani juga, ya kebutuhan pokok Pak. Ya kalau misalkan untuk bekal saya kan ini juga nyawa juga Pak, punya orang lain. Ya nyawa juga untuk bekal sehari-hari. Nah untuk sayuran Pak, untuk ya kebutuhan sehari-hari ya saya nanam cabai Pak. Kalau cabai kan istilahnya masih kebutuhan pokok Pak. Ya, Kebutuhan pokok emosional gitu kan. Betul. Makanya saya Pak itu. Jadi saya pertimbangan itu dari harga pare Pak. Kalau padi misalkan 7.000, sekarang 1 kintal 700. Gimana caranya saya bisa nanam harganya lebih dari harga padi? Ya. Gitu apa ya saya lihat yaitu cabai Pak. Kalau cabai terus kebutuhannya ya sama. Ya kalau sayuran semacam sosin gitu kan, itu mah kangkung, cuman tebang sari Pak. Ada buat inilah sehari-hari bekal buat rokok gitu kan gitu. Ya gitulah Pak, saya mah gitu. Pokoknya mah keren sekali ini Bapak, terima kasih juga, ini pengalaman-pengalaman Bapak sudah bisa diceritakan, terus banyak orang yang nonton. Semoga saja bisa menjadi berkah untuk Bapaknya di sini. Amin, gitu. Amin. Nah, teman-teman semua kita doakan Bapaknya itu sehat selalu, intinya sehat selalu lah ya Pak ya. Sehat ya, karena istilahnya kalau sehat itu kita bisa bekerja lah. Amin, gitu. Amin. Nah, kita doakan Bapak dimudahkan juga rezekinya di sini, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Dan saya tuh tidak akan lama-lama juga Bapak, karena memang harus berkunjung lagi ke suatu daerah. Terima kasih juga sekali lagi. Punten kalau misalkan nanti kita ketemu lagi, jangan di siapa-siapa gitu Bapak. Iya. Pokoknya kalau mau ke sini ya pintu selalu terbuka lah Pak, buat Bapak mah gitu. Ya untuk mencari ini aja Pak. Saya juga kan cari informasi gimana gitu. Ya kita bisa sharing gitu Pak lah. Ya. Gitu. Baik Bapak, kalau ini teh untuk jalan pulang itu berarti ke sebelah sana ya? Nanti yang ada jalan lurus. Ya, naik lagi Pak. Yang tadi Bapak kan jalan situ ya? Dari jalan sana tadi teh. Dari jalan sana. Terus ke sini turun ke situ Pak ya. Nah, ada jalan pintas. Berarti ada 2 kiloan ke jalan atau lebih lagi, 3 kilo mungkin ya. Daerah Lampung paling 1 kilo Pak. 1 kiloan. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Iya. Ya adalah 3 kilo mah kalau nyampe kampungnya gitu. Oh, gitu. Sekitar Baik. 3 kiloan mah. Baik Bapak, saya teh izin pamit dulu ya. Mungkin sampai ketemu lagi mungkin Bapak. Mangga Bapak. Terima kasih Pak. Nah, langsung ke bawah ya Pak. Aduh. Ya, ayo kita ke bawah aja teman-teman. Tuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini kita bisa bertemu sama bapaknya di sini yang sudah 2 tahun tinggal di sini, di villa punya orang gitu ya. Aduh. Ntar saya pakai dulu sepatu. Nggak apa-apa Pak. Ini teh. Aduh. Lagian pas kebetulan ini Pak ada di sini. Aduh. Maaf ini teh, kalau anak istri Bapak di mana Pak? Kalau saya pas kebetulan Pak, jadi udah pisah Pak. Oh. Ya kemarin waktu 2021 tahun ini. Ya lah bilang terbang corona.
Oh, bisa bangkrut ya rumah tangga ikutan bangkrut. wow, Bapak ditinggalin gitu ya? Iya, tapi alhamdulillah Pak, komunikasi masih lancar. Oh, Ada kejelekan nggak ada kejelekan. Tapi anak-anak, masih komunikasi lah. berarti sekarang anak sama Ibunya dulu ibunya. Oke, sekarang repot Pak. Iya. Soalnya belum punya yang baru lagi gitu. iya, Makanya saya titipin sama mertua, iya, iya. mertua dari istri Pak, Oh gitu. sama kakeknya. Heeh. Ya kan bertanya sama kakeknya Pak. Oke itu Bapak sekali lagi terima kasih ya Bapak. Ya kita jalan sini teman-teman. Jadi kita jalannya balik ke sini ke depan gitu ya. Nah nanti di depan katanya sekitar 1 kiloan atau 2 kiloan ya nyampe ke perkampungan. Dan sekali lagi teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton Kang Gali dari awal sampai akhir tidak skip. Saya doakan kepada teman-teman yang selalu menonton Gali Sulaiman, channel Gali Sulaiman. Saya doakan dimudahkan rezekinya gitu ya, sehat selalu, dan jangan lupa teman-teman jagalah selalu sholat tiap hari, dan sampai ketemu lagi di petualangan saya di suku Serukan, di hutan, di daerah di Jawa Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.